Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mewawancari pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Alia Syifaul Faizah, mahasiswa KPIP semester 4 Universitas Islam Muhammad Cirebon. Di sini saya akan melakukan wawancara singkat terkait pembelajaran online pada mahasiswa yang sama seperti saya juga melakukan pembelajaran online dari awal pembelajaran sampai saat ini juga masih. Dikarenakan adanya kerjasama antara pondok yang kita tempati dengan universitas tersebut. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu nggak sih? Ini aku perkenalan. Iya, boleh. Baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fia Jawahar Nafisa. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammad Cirebon dengan prodi Komunitas Kegiatan Islam, Komunikasi Kegiatan Islam. Maaf salah. Saat ini saya mengikuti kuliah online sejak awal karena program kerjasama antara pondok yang saya tempati dengan Universitas Muhammad Cirebon. Oke, baik. Sekarang saya izin bertanya, bagaimana pengalaman diri kamu sendiri sejak awal mengikuti perkuliahan secara online? Baik, pengalaman saya itu cukup menantang sih pas di awal, karena langsung beradaptasi dengan sistem online dan teman-teman merasakan tatap muka gitu. Tapi seiring waktu saya menjadi terbiasa karena sudah didukung oleh sistem dari pondok yang cukup teratur. Baik. Jadi ada enaknya juga gitu ya. Iya benar. Terus nih, apa saja kesulitan yang sering kamu alami saat melakukan pembelajaran secara online? Kesulitan yang jelas kami alami ya karena online, yaitu pertama jaringan internet. Karena itu jaringan internetnya itu tidak stabil. Nah, selain itu karena kami berada di lingkungan pondok pesantren, waktu itu harus kita bagi-bagi antara kegiatan pondok maupun kegiatan kuliah. Jadi kadang itu cukup padat jadwalnya. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu ya teman-teman. Menurut kamu nih, apakah pembelajaran online itu sangat efektif untuk memahami materi dan mengapa termasuk efektif? Kalau menurut saya ya, itu lumayan cukup efektif, tetapi tidak seefektif kuliah kalau tatap muka. Karena kalau online, kita itu harus belajar mandiri dalam memahami materi. Kalau tidak aktif, kita itu sering malah tidak. Jadi saat pembelajaran online itu kita harusnya sering bertanya ya teman-teman agar kita itu benar-benar paham, karena ya jangan secara online. Ya. Terus nih, bagaimana pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi belajar kamu? Motivasi belajar saya itu kadang naik turun gitu. Kadang semangat banget karena bisa belajar dengan fleksibel. Tapi kadang juga merasa jenuh karena kurang interaksi langsung dengan teman dan guru saya. Terus, apa sih keuntungan dari sistem pembelajaran online? Keuntungan menurutku ya, keuntungannya itu aku tetap bisa kuliah tanpa harus meninggalkan kegiatan yang berada di pondok gitu. Terus selain itu aku jadi bisa lebih mandiri dan terbiasa mengatur waktu agar kuliah dan kegiatan pondok itu tidak saling mengganggu gitu. Jadi kuliahnya dapat, pondoknya juga dapat. Bagus. Yang terakhir nih, apa harapan kamu ke depannya terkait sistem pembelajaran online ini? Aku berharapnya sih ya kedepannya itu sistemnya itu bisa lebih interaktif, misalnya lebih banyak diskusi atau tatap muka lah sesekali ya. Jadi tidak
hanya sekolah atau tidak hanya belajar online terus gitu, tetapi tetap ada keseimbangan gitu. Bisa lah sekali kita ketemu gitu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sudah kamu berikan. Sama-sama tentunya. Makasih kembali. Iya, betul. Dari wawancara ini kita bisa mengetahui bahwa pembelajaran online sejak awal masuk kuliah memberikan banyak manfaat sekaligus tantangan sendiri bagi mahasiswa, terutama yang berada di lingkungan pondok pesantren seperti kita berdua ini. Semoga kedepannya sistem pembelajaran ini bisa semakin baik dan semakin efektif. Saya Alia dan Saya Fia. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.